Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Verbum Domini edisi Jumat 11 November 2022. Mari kita membuka renungan kita dengan mendengarkan sabda. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil di hari kemarin, yakni masih membicarakan tentang kedatangan kerajaan Allah. Injil pada hari ini masih berkisah tentang peringatan Yesus kepada para muridnya. Isi dari peringatan ini adalah agar para murid tidak terlena dengan situasi zaman yang menjebak pemahaman tentang kedatangan kerajaan Allah. Yesus mengingatkan para muridnya bahwa kedatangan kerajaan Allah tidak didahului oleh tanda-tanda lahiriah yang menakjubkan dan juga yang spektakuler. Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini merupakan penjelasan lebih lanjut tentang kedatangan kerajaan Allah. Di sini Yesus menggunakan dua kisah yang dia ambil dari Perjanjian Lama, yakni kisah tentang air bah dan juga kisah tentang Lot. Dua kisah ini menjelaskan bahwa kehidupan di zaman tersebut masih terjadi hidup secara normal, hidup yang normal-normal, yakni masih ada kegiatan makan minum, masih ada kegiatan perkawinan, masih ada kegiatan jual beli, masih ada kegiatan pertanian, dan lain sebagainya, sampai kepada datangnya air bah dan juga hujan api dan hujan belerang. Pun demikian nantinya dengan kedatangan kerajaan Allah. Kehidupan normal masih terjadi. Masih ada kegiatan makan minum, masih ada kegiatan jual beli, masih ada kegiatan pertanian, dan lain sebagainya. Hidup normal masih sedang terjadi. Kedatangan kerajaan Allah tidak akan didahului oleh tanda-tanda lahiriah yang menakjubkan, yang spektakuler. Kedatangan kerajaan Allah nantinya sekali lagi akan terjadi di saat kehidupan normal sedang terjadi. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, apa pesan yang bisa kita petik dari Injil hari ini? Yesus berkata bahwa kedatangan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Kerajaan Allah nantinya justru datang dalam kehidupan normal manusia, ketika manusia sedang beraktivitas secara normal. Tidak ada yang dapat memprediksi kapan kerajaan Allah itu datang. Tidak ada yang bisa menerka
kapan kerajaan Allah itu hadir. Tidak ada alat apapun yang bisa mendeteksi atau bisa menjadi alarm mengenai kehadiran kerajaan Allah di masa depan. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan damai yang berisikan orang-orang benar. Untuk itu, kita perlu mewaspadai dan menyiapkan diri sejak dini. Kita perlu menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk dan jahat, sembari kita tetap memilih untuk berlaku baik dan adil terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran yang kita lakukan merupakan bekal untuk menyambut kedatangan kerajaan Allah yang tidak kita ketahui kapan akan datang. Dan semoga kita diperbolehkan menjadi bagian dari kerajaan Allah tersebut.